Di game yang terakhir untuk RRQ Mika, atau ternyata RRQ Mika masih berhasil mengamankan satu game lagi, terus-terusan diamankan sampai nanti terjadi 3-3. Itu bakal seru sih kalau yes, kalau seandainya akan ada comeback, ini bakal jadi huge comeback bagi RRQ Mika. Ruby lagi dan tapi berarti sudah 3 game RRQ Mika mendapatkan kekalahan dan mereka masih mau mengamankan second pick. Biasanya sih udah ada strategi mungkin dari Coach Rev. Jadi dia bakal berpikir kayak second pick itu kan keuntungannya B. Dia bisa satu surprise pick, dia bisa dapat 2 power pick di early. Sedangkan kalau first pick dia bisa ngamankan satu hero power yang memang benar-benar saat ini sangat-sangat priority. Ya, dan aku lebih concern ke Pakitonya sih. Udah 3 game loh Valanir pakai Pakito, yang mana ini nantinya akan sangat amat mengganggu pergerakan EXP laner dari RRQ Mika. Ya, karena dari tadi belum di-respect nih ya, 3 game. 3 game Valanir mendapatkan Pakitonya dan benar-benar ngegangguin. Uset, Queen ketakutan. Kayaknya ini sering dijewer sama Queenie nih. Makanya tadi si Queenie ngambil bantal guling aja langsung kabur ke Gyogoi dong. Sini. Aduh, toko. Tadi kayak mau merem gitu si Queenie, lucu banget. Aduh. Tapi sepertinya dari RRQ Mika juga mentalnya udah balik ya. Itu mata berapi-api semua loh, Be. Mata yang dimana mereka siap untuk terjun ke Land of Dawn lagi, untuk bertarung lagi. Karena kenapa? Ini matchnya belum berakhir, Be. Ini bukan berarti walaupun Bellatrix Era udah menang 3 game, tapi Bellatrix Era juaranya. Masih ada kesempatan untuk RRQ Mika dan bener aja tuh, Pakitonya langsung di-ban. Pakito di-ban artinya akan ada Jawhead dan KJ yang masih terlepas bagi Bellatrix Era. Satu pick tentunya akan sangat mengubah dari ban-nya. Apakah masih Prometheus? Ya, masih sama bahkan 3 hero yang benar-benar menjadi andalan bagi Bellatrix Era untuk di-ban kali ini tidak diberikan begitu saja dengan mudah ke arah RRQ Mika. Kalau satu hero lagi, kalau KB jadi RRQ Mika, mau respect ban lagi nggak, Be? Atau malah mendingan Jawhead? Jawhead, kenapa nggak Benedetta? Benedetta-nya Vival kan juga serem tuh, dari tadi rotasinya kenceng banget. Kalau Jawhead, at least masih ada Popol and Kupai nggak? Ketutup juga kan, jadi ada 2 kontes. Kayaknya masih ada di mana satu kontes. Kalau seandainya kita ngomong masalah Benedetta, dia ketemu tipikal DPS atau damage per second, dia masih bisa dikontes. Tapi Hayabusa dibuka ternyata Jawhead-nya. Hayabusa yang di-ban, artinya akan ada banyak possibility dari jungle yang masih terbuka dengan menutup Hayabusa ini. Ada Benedetta, ada Link, atau kalau di main Marksman juga ada Isansin, ada Lancelot juga, Granger bahkan, Bruno juga, dan ya Jawhead, Vivian muncul di Land of Dawn. Ini adalah salah satu hero nyamannya Vivian, dimana kalau dia pakai Jawhead tuh initiate-nya bakal bagus banget tentu, bener kan kata Kolius? Jadi Popol and Kupa langsung diadu, jadi dia bakal dilepasin, dan satu hero ini masih free Xbox untuk tim fight yang bakal digunakan sama Queenie harusnya. Atau ternyata Ash yang mau main. Bisa jadi ya flex pick banget sih untuk Xbox. Sekarang dia bisa ke jungle, dia bisa ke arah mungkin sebagai mid laner juga. Dan bahkan kali ini dengan satu pick dari Benedetta ini juga merupakan flex pick sepertinya, karena masih di tangan Shell. Belum benar-benar akan berada di tangan seorang Vival, tapi sudah ada Varsha. Aku cuma takut akan satu hal. Mengingat Bellatrix Era, terkadang mereka mengambil resiko dengan menggunakan 2 hero high ground. Mereka bawa Varsha, mereka bawa Yves. Mereka bisa taruh Varshanya di gold lane, and then junglernya bakal jadi di tangan Viva lagi, bukan Benedetta. Dan 2 high ground kayak gitu kan, ketika last insanity-nya pun harus benar-benar on point banget ya, Be ya. Karena 2 high ground tuh untuk masuk tuh harus berpikir dengan panjang dan tepat sasaran juga. Dimana akhirnya Link yang sudah dipastikan untuk menjadi jungler dari RRQ Mika muncul. Tapi kenapa Vivian tertawa? Sepertinya, apakah mereka sudah menduga nih, Be? Karena terlihat dari wajah dari teman-teman dari Bellatrix Era, mereka bahagia, bukan terkejut. Iya, bukan kayak mikirin oke dia pakai Link, kita mau pakai apa ya. Tapi mereka langsung ketawa semuanya. Ini kayak mereka benar-benar udah merencanakan hal tersebut. Lepasin aja Linknya ke arah Ash, and then kita bakal coba untuk kontes dengan apapun yang kita punya. Kayak game keempat. Oke, game keempat dari Best of 7 series. Ini artinya kayak no matter what cost, Bellatrix Era bakal all in untuk mencuri poin keempat, sehingga nanti mereka akan memenangkan WSL series season yang ketiga. Dan pertanyaannya adalah, apakah yang memang sudah mereka siapkan itu efektif? Karena kalau tidak, maka bakal bisa langsung dimenangkan sama Mika. Benar dong, Be. Jadi ini adalah kesempatan terakhir untuk Bellatrix Era untuk bisa dibilang kayak untuk nge-secure clean sheet.
di babak Grand Final. Maksudnya di pertandingan Grand Final match ini. Iya. Clean sheet itu tanpa kekalahan sama sekali. Dan juga tadi poin killnya dikit banget. Bahkan dari RRQ Mika versus Bellator Nera ya 3 game awal ya. Yes. Apalagi tadi breaknya kan lumayan lama tuh, kita juga sempat ada Isoma. Mungkin dari RRQ Mika juga udah mulai ada briefing lagi, ada biasa kata-kata motivasi lagi dan juga penyemangat buat teman-teman dari RRQ Mika biar mereka bisa gas balik. Naikin mental, naikin fokus, naikin mood terutama. Yep. Apalagi sekarang kali ini dengan hadirnya Ling, Eudora, Chow di band gitu saja. Single target dari 2 hero ini tentu bakal langsung dibuang. Ditambah dengan possibility dari RRQ Mika, mereka bisa saja mengamankan 1 band lagi. Dan ini bisa saja menuju ke arah gold lane, karena gold lane-nya belum kelihatan sama sekali. Oke, kalau sana dibilang gold lane, nah baru mau dibilang Kaja masih open. Karena itu bahaya banget kan, Lingnya mendarat langsung di Divine Judgment. Tapi ternyata Kajanya pun langsung terpikirkan sama RRQ Mika. Dia nggak mau ada hero yang bisa nge-lock ke arah Lingnya. 2 hero locker langsung diamankan. So, dia ingin Ashe dengan Lingnya sangat-sangat bebas dari segi positioning ataupun kapan dia harus masuk dan keluar. Ini Kagura nggak sih kalau nggak Lunox? Karena belum ada hero match ya sama sekali ya. Yes, benar. Dan dari followers S Saweria, dia nitip pesan bahwa semangat S, semoga juara. Thank you followers S. Semoga kamu rezekinya dikembalikan berkali-kali lipat lagi. Karena niat baik kamu tersampaikan untuk mendukung Sin WSL ini. Benar, gak cuma mendukung Sin WSL tapi mendukung S-nya juga. Yoi. Dengan kata-kata yang positif. Namun Uranus ternyata di ban. Lele Pingkan langsung di ban 1 hero-nya, dan kali ini terbuka lebih banyak lagi kemungkinan untuk didapatkan oleh teman-teman RRQ Mika. Dan 1 pick sih mid laner masih belum kelihatan sama sekali. Grok kah? Grok untuk di XP laner? Kalau Grok gak ada Eudora kayak gini, walaupun adanya Varsha sama Zhao, tapi kan udah ada Popolin Kupa sih. Apa Popolin Kupanya bakal jadi mid lane, mirip sama metanya Blacklist di mana digunakan oleh Hadizi. Jadi kita bakal lihat udah mulai di shadow pick aja sambil dipilih pelan-pelan ya. Dipilih-pilih dulu sama teman-teman dari RRQ Mika. Tapi mereka kurang magical damage sih. Atlas nih, kayaknya mungkin cuma dia biasa pamer-pamer skin deh. Enggak gitu. Atlas, Kagura ya, itu dia satu posibilitas. Dia sambil ngomong, aku iki wong sugih. Enggak gitu. Aman ya. Kan ini turnamen room. Oh iya. Semua skin kebuka. Tapi kalau belum dipilih kan turnamen room juga, misalnya kalau belum, kecuali pas hero-nya di lock baru bisa pilih skinnya, Ben. Oh iya. Iya, jadi dia tetap pakai skin yang memang dia udah punya gitu. Kamu orang dalam dilawan. Itu pada masih. Lu aku ini loh, Soryu Maiden. Soryu Maiden. Kan Kagura kan gitu loh. Asal canggih Soryu gendeng ya. Oke. Bellator Nera 2 hero lagi. Apa yang bakal Mega ambil? Karena tadi Pak Pulung udah bilang. Jadi ada hashtag baru kan, program to destroy. Program to destroy. Apakah benar-benar bakal ngedestroy RRQ Mika sesuai sama omongan Pak Pulung tadi, atau RRQ Mika bisa mengembalikannya karena Lancelot udah di lock? Dan satu lagi Balmond, dan ini dia review skin baru. Gak gitu. Maksudnya ini untuk mengkontes Xborg 1v1 karena Xborg juga agak lemah karena DPS yang scaling. Pakai Cyclone Sweep-nya ya? Pakai Cyclone Sweep karena capnya sampai dengan 100% dari total 25% menuju 100%. Apalagi kan Balmond sekarang kalau dia bikin item cooldown nggak ada delay, nggak ada cooldown ya. Cyclone Sweep-nya putar lagi. Itu terus-terusan nambah kan damage-nya. Wis, Esmeralda udah mulai di shadow dan yes, akhirnya diamankan sama teman-teman dari RRQ Mika. So sudah dipastikan bahwa Esmeralda bakal menjadi penghuni dari gold lane, sedangkan di XP lane-nya harusnya Queenie, atau kebalik ya, bisa jadi dua itu ya. Kayaknya melihat Cini yang tadi mengamankan ke arah Varsha, atau mungkin Varsha bakal ditaruh di gold lane, itu mungkin bakal jadi keunggulan juga karena range-nya masih cukup bisa jaga jarak dari kedua belah hero ini. Tapi kalau ternyata ini bakal jadi Benedetta Shell ya, dan karena emang kayaknya udah pasti ke arah Benedetta Shell, ini bakal jadi PR juga buat Shell kalau seandainya dia bertemu dengan Xborg. Karena early-nya bakal dibakar terus gak sih? Bakar terus sama sama Fire Stack-nya ya, Fire Missile juga kan bakal dikombo-komboin, benar-benar dibakar terus-terusan biar dia nggak bisa bergerak. Dan ini dia lane prediction-nya masih dengan roster yang sama, belum ada pergantian pemain dari kedua belah tim. Dan ini menjadi game penentu. Apakah ini menjadi momen di mana Bellator Nera bisa mengangkat piala Women's Star League season yang ketiga, atau RRQ berhasil menghambat perjalanan Bellator Nera dan membuka kesempatan RRQ Mika yang memenangkan dan menjadi ratu yang baru. Yes, dan inilah dia game yang keempat, tentunya dari Best of 7 series, masih dengan Improv Impostor Profesor KB Colius
Dan jangan lupakan juga untuk nonton MPL di tanggal 13 Agustus 2021. Era baru segera hadir. Catat di kalender kalian, jangan sampai lupa. Kalau seandainya kalian lupa, sayang banget. Minggu-minggu pertama tuh kalian udah bisa nerawang siapa yang lagi kuat nih, ya kan? Benar. Karena ini menjadi tempat ajang mereka untuk show off dulu hasil latihan mereka sebelum MPL dimulai. Ini benar. Dan Pou kali ini dengan Popol Kupa, dia akan bermain dengan sangat agresif, mencoba untuk mengganggu ke bagian dalam, dan kali ini bahkan Vivian yang mengganggu dari S-nya, yang mencoba untuk memirroring agar S-nya tetap dapetin jungle di menit-menit awal. itu kan masih ada minion di arah top lane ya. Kalau seandainya tadi Lele Pingkan datang terus S yang nge-follow up, bisa first blood gak sih? Karena Vivian malah. Karena dia larinya malah menuju ke arah agak atas dikit kan tuh. Iya. Jadi kayak bisa langsung diincar, tapi datang malah dengan Cyclone Sweep menuju ke arah seorang Pou. Damage-nya stacking. Dia pun langsung mundur ke arah belakang karena sisa satu bar darah terakhir. Dan bener-bener menggila ini Beyblade 1. Aduh. Beyblade. Pak. Go shoot. Go shoot. Dia muter-muter Pak sampai besok pagi. Aduh, dasar. Queenie udah gak punya Viraga Armor, artinya dia ada sedikit pressure di sini. Berarti terbalik B ya. Kalau tadi KB bilang kayak Xbox bisa menahan Benedetta, malah ternyata Benedetta di sini cepet Sekarang banget. malah di outplay. Di outplay dari seorang Shell. Dan kali ini ada dua gerobak yang buat Shell lebih pede lagi untuk menambang, ternyata tidak, karena dibakar langsung. Di fire Nizil ke arah gerobak yang datang. Bahkan untuk levelnya harusnya sama sekarang, sama-sama level 3. Queenie masih di zoning out aja. Ini di freeze land sih kayaknya di bagian bottom lane, tapi di sisi lain Pou juga mencoba untuk mengganggu ke arah Cini. Namun sayangnya Kupa seperti yang kita tahu harus dipanggil terlebih dahulu kalau seandainya dia harus sumbang dalam sebuah team fight. Ini terjadi perbedaan gameplay dari game 1-2-3 tadi karena gold buff berhasil diambil sama seorang Valanir, tapi di belakang sana S mencoba untuk langsung menusuk ke arah Vivian. Tempest of Blade dikeluarkan dan ditusuk first blood didapatkan oleh S, sedangkan Gyogoi dia dalam bahaya di Tone Bros begitu saja, dan Gyogoi pun langsung tumbang. Valanir udah sekarat banget, double kill untuk S. Ini benar-benar menggila karena berbeda banget sama 3 game sebelumnya. Yes, dan bakal ada Federal Strike yang coba untuk dibuang om terlebih dahulu S ini, tapi Cini di belakangnya masih punya backup dan hadir tentu dari Vivian. Ini dua combo yang sangat amat meresahkan, apalagi satunya dari puncture dari Vival yang nantinya akan membuat seorang Lancelot makin bebas untuk berlenggang leha di arah team fight. Karena nggak bisa dikontes saat ini, mungkin dari Kimika lebih milih untuk melepaskan. Lele Pingkan pun memberikan informasi bahwa rame banget teman-teman dari Bellatrix Era yang ada di dekat Turtle Pit. Sedangkan pertarungan masih belum berakhir di arah bottom lane. Queenie dan juga Shell masih terus ngepok di match berduaan. Dan ini kalau misalkan melihat dari bagian mid lane-nya, Vivian bakal dikejar, bakal flame shot langsung didapatkan oleh Gyogoi dengan scope kali 6-nya luar biasa dari jarak yang cukup jauh. Tapi Cini dia juga harus lebih berhati-hati karena masih punya ini yang overturn sesaat lagi oleh Gyogoi. Ini Lele Pingkan pun sedikit kewalahan sepertinya ngelihat dia melawan seorang Balmond yang dipegang sama Valanir, karena beberapa kali pun minionnya terus-terusan maju ke arah turret, sedangkan Pou langsung menggunakan We Are Angry menggigit menuju ke arah Valanir. Dan belum ada follow up dari teman-teman Ado Kimika karena mereka tidak dalam posisi yang standby ataupun ready. Mau tidak mau harus mundur lagi dan lebih bersabar lagi dari teman-teman RRQ Mika. Ini dia nungguin momen kan? Slowdown, iya. Ya. Playstyle showdown dari slowdown lebih tepatnya dari Bellatrix Era membuat mereka tidak bisa bermain terburu-buru. Dan kali ini lihat sang adik mencoba untuk menjemput kakaknya Shell yang benar-benar langsung dilindungi dengan cepat oleh Cini, apalagi dia masih punya Federal Strike. Sementara itu Pou dia coba untuk hadir, trapping terlebih dahulu, dan udah mulai kelihatan dari seorang Shell-nya. US mencoba untuk menusuk-nusuk sang burung Cini yang mencoba untuk kabur ke arah belakang, tapi Fatal Execution on point. Pou dari sisa satu bar dia mencoba untuk kabur, dan Vival masih bisa ngesot-ngesot walaupun dikejar dengan Tempest of Blade. Ditusuk-tusuk lagi, tusuk Yor. Vival pun harus ditumbangkan, sedangkan Cini yang mencoba untuk ke backup. Dia mencoba untuk berlari. Sang burung kecil yang takut sama benda tajam pun langsung kabur. Tapi Shell kali ini masih punya pergerakan, mencoba untuk defend terlebih dahulu. Dia nggak punya Electro Final Blow. Hati-hati, karena Immortan Eye. Namun ternyata nggak cukup untuk menghindari satu buah Stardust Dance di arah mid lane. Lele Pingkan. Kenapa Lele Pingkan? Oh, kirain mau lanjutin kalimat ya. Lele Pingkan enggak too strong misalnya gitu. Oh, enggak. Kaget. Lele Tapi ini Pingkan menjadi beda loh, Be. Ini masih bisa mengejar dari tempo yang udah dibuat sama Bellatrix Era. Di game yang keempat ini RRQ benar-benar fresh, gak kayak 3 game yang sebelumnya di mana dia benar-benar ke pressure sama Bellatrix Era. Apakah ini menjadi tanda-tanda bahwa RRQ bakal memberi perlawanan yang sengit, Be, ke arah Bellatrix Era? Ya, apalagi mereka bawa Popol Kupa di sini. Mereka udah early stage-nya bagus banget. Mereka udah menang jauh banget. 26 poin kill yang cukup bagus dan manis banget bagi RRQ Mika.
Mereka hanya tidak boleh kehilangan objektif dan bahkan nggak boleh misstep sedikit pun. Chini mencoba untuk menggunakan satu buah pergerakan Federal Strike, langsung ditabrak begitu saja dan bahkan Vivian nubruk ke arah Kufa. Nggak ada yang lihat, santai. Coba datang, Tartarnya masih bisa diamankan, tapi Salsi Sandy juga langsung dipop begitu aja. Tempest of Blade belum connect ke arah siapapun, dan dari RRQ Mika mencoba untuk mundur ke arah belakang, sedangkan Vivian di situ masih digigitin aja Lele Pingkannya sendiri di depan. Too strong, terlalu sustain. Dia pun nggak takut, Phantom Execution-nya nggak connect, bahkan Tonrose-nya pun masih belum connect dari seorang Vival. Berat sekali tentunya dari Vival ketika dia tidak connect dari sisi damage-nya, dan dia bakal jadi ancaman karena RRQ Mika. Mereka punya durability, mereka punya absorb damage, mereka punya Viraga armor, dan jangan lupakan juga Ash. Dia punya Tempest of Blade, jadi dia bakal punya posisi yang lebih aman daripada assassin-assassin yang ada di Land of Dawn. Bisa offensive ability ataupun defensive mechanism ya, Be? Karena Tempest of Blade kan juga immune ketika digunakan, dan dia bisa langsung loncat ke arah belakang dengan Deviant Sword-nya untuk mencari jarak aman dari seorang Link. Tapi dari arah top lane juga masih aman aja. Dilempar Pau-nya dengan ejector dari Vivian, tapi ternyata Vivian belum ada yang mau follow up. Vivalnya pun gak bisa ngapa-ngapain lagi. Pau-nya darah udah sekarat banget dan masih bisa mundur, sedangkan Lele Pingkan masih mencoba untuk one situation. Ternyata enggak, karena memang teman-teman dari RRQ Mika terlalu jauh. Sama-sama gak punya purple buff, memaksa pergerakan dari Vival dan juga S menuju ke arah jungle terlebih dahulu. Sementara Shell, dia udah menerontokkan satu buah outer turret di arah bottom lane, dan mungkin bakal menuju lagi ke arah bottom lane inner turret. Tapi di sisi lain, lihat Valanir, dia punya level counter. Hati-hati dari Lele Pingkan, jangan sampai termakan playstyle daripada seorang Balmond Valanir. Bener sih, kalau misalnya dia terlalu termakan, yang ada nanti malah ke distract ya sama Balmond Valanir dan terus-terusan mengejar. Tapi Tonrose udah mulai sakit, Phantom Execution, sisa 2 bar darah dari Lele Pingkan, di backup sama SS pun langsung mulai datang. Tapi dia mencoba untuk mencari jarak lagi, kiting terlebih dahulu untuk gak mau terlalu komit karena dia bisa di all out. Sehingga RRQ Mika mencari repositioning kembali. Coba untuk setup terlebih dahulu, ada Athena Shield daripada seorang Vivian yang nantinya akan menerima damage dari Gyogoi juga. Dan bahkan kalau seandainya Vivian udah punya Radiant Armor, dia bakal kuat banget kalau ketemu Lele Pingkan. Tapi kali ini tiba-tiba Valanir mencoba untuk bertahan dari gempuran seorang S, masih flick out ke arah belakang, masih bisa Cyclone Swift juga dan back for safety. Dan damage dari sini juga masih belum terlalu besar ya. Sedangkan Queenie di arah bottom lane, Elapsed Daytime langsung aja dengan Phantom Slash-nya juga, dan itu masih bisa mundur ke arah belakang. Terutama dia masih memiliki Immortality, jadi dia sebenarnya nggak terlalu takut. Dan dari tadi Shell-nya nggak mau terlalu komit ya. Dia kayak ya udah, kalaupun kita take down dia masih ada Immortal, yang ada buang resource dan buang waktu. Takutnya itu adalah misdirection. Dan pergerakan dari Belton Era sekarang untuk mengambil turtle. Unstoppable Force juga dikeluarkan, belum mau ada follow up lebih lanjut. Ya, S yang mencoba untuk melakukan pergerakan ke depan, langsung diajar oleh Cell, tapi Turtle dicolongkan begitu saja oleh S gak bakal punya apa-apa lagi, dan bahkan energinya habis. Tapi S harus shutdown di lini river, dan ini bakal jadi kerugian karena RRQ Mika. Walaupun mereka mendapatkan satu buah turtle, tapi mereka terbuka dari sisi jungle-nya. Apalagi purple buff yang sangat-sangat dibutuhkan S tuh udah spawn, dan dari Belton Era mereka bergerak untuk mencari informasi nih. Oke, Vivian dapat kalau purple buff masih ada, dan dari teman-teman RRQ Mika pun mencoba untuk cover. Unstoppable Force dilepaskan sama Vivian, malah ternyata bahaya banget. Dia langsung flick out dengan satu badara terakhir. Last Insanity dibawa menuju ke arah seorang Chini. Wings by Wings pun langsung dikeluarkan, dan juga Phantom Execution menuju ke arah seorang Queenie yang langsung diajar di follow up dengan Tonrose-nya. Immortality-nya pecah, dia masih bisa selamat, tapi Lele Pingkan dia langsung mengincar menuju ke arah Vival, dan Shell pun dengan Elapsed Daytime Eye for an Eye, dia pun langsung kabur. Oh my god, lethal counter dari seorang Valanir pun berhasil nge-take down Pau. Yes, team fight di arah mid lane yang terpisah menjadi dua bagian tentunya. S mencoba untuk hadir, tapi masih ada satu Unstoppable Force. Ejector digunakan, benar-benar memberikan tekanan agar S tidak mendapatkan farming yang optimal. Arah tujuan dari seorang Vivian sepertinya. Dua-duanya nih kayak adu gasing ya di arah top lane, gak bakal selesai dalam waktu cepat sepertinya. Sedangkan di arah mid lane pun Belton Era masih mengontrol minion ya, nge-manage minion yang ada supaya baik dari RRQ Mika tuh gak bisa nge-push ataupun Belton Era mendapatkan kesempatan untuk menghajar ke arah outer middle turret yang dimiliki oleh RRQ Mika. Gila, sampai 2600 tadi sempat lihat tuh damage dari Balmond ketika saya itu. Wah, nggak boleh terlalu berlama-lama sih kalau saya diputar. Jangan terpancing sama putaran Balmond gitu. Semakin dia berputar, semakin kita tahan, damage itu semakin stacking, sehingga bakal semakin besar. Jadi benar-benar harus ngelawan pakai hero range ataupun hero yang memiliki crowd control effect ya, Be ya? Iya, makanya nggak bakal bisa terlalu terburu-buru juga karena Balmond punya dua escape mechanism. Dia punya flicker, dia punya dash,
Lihat bagaimana S juga mencoba untuk bermain-main di depan tubuh Balmon yang sudah milih. Dan tapi Pau-nya mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Ejector digunakan karena Softblade sudah digunakan. Final Astrax juga connect. Dan lihat bagaimana Lepingkan mencoba untuk calling Star Moon. Connect karena Valanin, tapi itu adalah efek slow-nya doang. Bintang-bintangnya doang. Electro Final Blow digunakan. Mencoba untuk bertahan. Kena efek slow. Dan masih ada satu buah Cyclone Swift. Tapi ternyata Cyclone Swift-nya hanya untuk menahan damage dari seorang Palanir. Flicker keluar dari Lepingkan. Tadi untuk lethal counternya juga masih cooldown dari seorang Palanir sehingga dia belum bisa untuk ngepopat biar instant kill menuju ke arah Lepingkan. Tapi waduh, Vira Garmoria langsung jebol. Dan airstrike itu sakit banget ternyata dari seorang Cini yang membuat Queenie pun harus repositioning kembali. Langsung diajar juga dengan Softblade, tapi gagal diamankan purple buff-nya. Mencoba untuk dikejar karena We Are Angry menuju ke arah seorang Vivian, tapi ternyata gak mau langsung di follow up karena 5 versus 4 ya di arah mid lane. Yogoi pun langsung lompat. Ternyata dia tidak selamat. Dia pun langsung bisa ditumbangkan di tempat. Dan kita lihat dari Lepingkan, dia pun langsung dikejar-kejar sama seorang Xiao dengan Phantom Slash-nya berhasil menumbangkan seorang Queenie. Ash datang untuk tusuk-tusuk, tapi ternyata diurungkan niatnya. Diurungkan niatnya karena kali ini sudah memasuki menit yang ke-10, agak sedikit berbahaya kalau RRQ Mika juga terlalu komit dan begitu juga dengan Beletron Era. Lihat bagaimana dari perbedaan gold yang sekarang sudah shifting ke arah Beletron Era. Unggul 2000, bahkan Shell sudah mengamankan satu Dominance Ice yang artinya dia akan memiliki satu buah life drain untuk seorang Lepingkan ketika nanti dia berdempetan berduaan layaknya pohon dari India. Wow, ini Shell sama Palanir yang main sih, kalau yang gue lihat ya. Ini benar-benar mereka berdua tuh benar-benar make space, make play, di mana sisi sampingnya dibuat RRQ Mika tuh nggak bisa fokus untuk join team fight, entah itu dari Lepingkan ataupun dari Queenie-nya, karena mereka terus-terusan menekan sisi side lane yang benar-benar nggak mau dibiarin free gitu aja. Astrax pun langsung dipapa begitu aja menuju ke arah seorang Po, langsung dipanggil Kam Kupa. Dia pun langsung melakukan defensif walaupun lumayan sakit, sisa 2 bar darah terakhir. Dan Lepingkan pun terjadi one situation dengan seorang Vival yang langsung menjaga jaraknya. Aku ngelihat dari segi goldnya malah makin lama beda 3000. Padahal secara objektif bisa dibilang memang Beletron Era menang jauh banget, 3 berbanding 0. Walaupun RRQ Mika sempat unggul dari segi point kill, tapi objektif mereka tidak didapatkan sama sekali. Dan kali ini lihat Vivian, dia juga udah punya Dominance Ice. Dia bakal mencoba untuk bertahan dengan efek life drain-nya. Namun perlahan-lahan Beletron Era coba untuk langsung set up terlebih dahulu. Padahal Astrax sudah dibuka dan bahkan ada Lepingkan ke arah bagian belakang dan bahkan Polistar pun yang gak connect sama sekali. Tembak Softblade sudah digunakan. Vivian bakal tumbang. Electro Final Blow dan mencoba untuk menumbangkan satu. Lepingkan sudah hilang dan bahkan ada pen namanya Execution. Pou-nya juga masih bisa survive. Ini benar-benar team fight yang rapi sih dari Beletron Era. Tadi kalau sananya buka perhatiin, mereka tuh keluar masuknya satu-satu, B. Oke, Vivian adalah bait untuk teman-teman Beletron Era mendapatkan free space ataupun mendapatkan jaraknya agar mereka aman tidak diincar sama teman-teman RRQ Mika. Dan itu terbukti. Vivian ter-takedown, mereka masuk satu persatu keluar lagi. Apalagi tadi Palanir dari belakang, B. Dia berputar-putar dengan Cyclone Sweep-nya dan ternyata berhasil menumbangkan satu orang hero. Kalau kita lihat di arah sini juga, Ash pun langsung diputar-putarkan. Kuat, sakit banget. Dan masih ada 3 hero loh. 3 hero dari Beletron Era mengamankan Dominance Ice dengan tujuan menghindari physical damage yang terlalu tinggi daripada seorang Ash juga. Dan kali ini bakalan mencoba untuk mundur dengan puncture-nya. Langsung ada Unstoppable Force, ejector ke arah belakang. Mau mencoba untuk bertahan, hilang langsung tertulis dari S-nya. 1, 2, hilang dari RRQ Mika menuju ke dalam inner turret mid lane. Wow, Viva RRQ sudah dikemandangkan stikernya dari seorang Vivian. Bener-bener Cywar dari Vivian yang bakal mengganggu konsentrasi dari RRQ Mika. Karena saat ini Beletron Era mereka berhasil mendapatkan Lord yang pertama di menit ke-13 ya, Be ya. Jadi Lordnya udah di-enhance, Lordnya bakal bisa melakukan charge menuju ke arah turret yang dimiliki oleh RRQ Mika. Dan harusnya Lordnya ini bakal bergerak menuju ke arah bottom base turret. Mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Dan inilah dia kita melihat replay by Monoform, di mana setup tim fight terbagi menjadi 2. Tadi sempat kita melihat di bagian jungle Vival yang mencoba untuk mengamankan satu buah purple buff dan berhasil sebenarnya, karena balik lagi S dia adalah Link. Kalau dia nggak punya purple buff dan Baris Pak Vivaran kedengeran tadi Pak. Iya, kedengeran di bagian live now-nya kita ya. Dan ini adalah 2 setup yang kebagi yang menurut aku sebenarnya di team fight sebelumnya benar-benar kepecah belah karena satu movement dari Vivian.
Apalagi tadi Town Rose cuma masuk 2 damage doang kan untungnya. Kalau tadi 3 damage mau bakal tumbang, tapi Unstoppable Force dilempar S-nya ternyata yang dapat. Ternyata nggak mau di follow up lagi. Malah Vivian yang dalam bahaya karena digigitin, sedangkan di arah kanan sana Lele Pinkannya yang sendirian langsung dipunish begitu saja. S-nya mencoba untuk mengejar ke arah Cini, mengurungkan niatnya. Dan kali ini apakah bakal langsung ditangting sama seorang Vival, karena ingat dia nggak punya purple buff. Pupa down, S-nya mengincar ke arah Cini, tapi Cini masih bisa survive. Total Tempest of Blade bertahan terlebih dahulu. S-nya masih bisa survive, tapi ternyata Gio nggak bisa. Langsung Sanity mencoba untuk bertahan, dan bahkan Duar meledak begitu saja karena Shell-nya nggak punya Knife for Knife, mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, dan bahkan tumbang 1-2 untuk 2. Bahkan kali ini dari kedua belah tim 12-10 di menit yang ke-14. Dan dari HP yang dimiliki oleh Vivian dan juga Valanir mungkin tidak terlalu banyak. Mereka harus mengurungkan niatnya kembali untuk menekan ke arah base RRQ Mika. Walaupun mereka berhasil mendapatkan satu base turret di area top dan bawah yang di arah bottom itu sedikit lagi. Kalau dari itemnya Bung KB, kita lihat ya, dari Vival itu kan udah War Axe, Endless Battle, Blade of Despair ditambah Malefic Roar. Berarti sekali Town Rose B penetration yang dikeluarkan bakal gila banget dong B. Makanya itu dia, satu Town Rose saja atau bahkan satu puncture saja, ketika puncture-nya benar-benar on point dan hitnya ya sih sebenarnya yang paling parah dari seorang Vival, karena dia punya satu Malefic Roar dan juga Endless Battle. Terus damage bakal keluar, tapi injector dikeluarkan. Mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, langsung ada Veteran Strike, connect, dan bahkan ada Phantom Execution, double initiation, dan bahkan ada ini yang seorang Kyogoy, Flame Shot juga connect, tapi masih bisa bertahan. Injector ke arah belakang lagi, Vivian bakal tumbang karena masih ada Immortal, sementara Vival bakal menunggu di arah belakang, masih mencoba untuk bertahan, tapi gak bisa. Lele Pinkan bakal dikejar 1 lawan 4 posisinya. Flick out bagus. Flick out ke arah belakang, Lele Pinkan, tapi langsung dijedum lethal counter, dibanting begitu saja oleh seorang Valanir. Slam dunk 3 point out of nowhere dari Valanir. Gimana Pak? Jadi Michael Jordan dong Pak. Slam dunk tapi 3 point Pak. Lompatnya dari keluar area 3 point ya kan. Itu apa? Jalan di atas langit ya. Bener banget. Langsung di slam dunk. Tapi dicolong turret bottom lane-nya oleh seorang Shell, dibantu sama Feather Airstrike Cini supaya teman-teman dari RRQ Mika tadi gak bisa melakukan defensif di area bottom lane. So, hanya tersisa gigi serinya aja. 2 gigi Graham dari RRQ Mika sudah ompong. Benar banget. Ini dia satu inhibitor turret yang tersisa. RRQ Mika dengan satu harapan inhibitor di bagian mid lane. Apakah mereka mampu melakukan defense? Tapi inilah dia replay by Monoform, di mana satu Phantom Execution tapi double initiation tadi dengan menggunakan satu ini yang overturn ternyata tidak cukup untuk menumbangkan ke arah seorang Vival. Padahal udah ada Flame Shot dan ternyata Flame Shot tidak cukup, tapi ada Feather Airstrike, Injector karena belakang, dan bahkan S-nya sendirian Immortal sudah milik tapi Phantom Execution Tempest of Blade digunakan, mencoba untuk mundur. Paulnya masih mencoba untuk menggunakan Immortalnya, tapi Queenie juga dikejar-kejar sama Shell, dan lihat oleh Pinkan mencoba untuk mengcover seorang Queenie. Kyogoy udah mulai kelihatan dan Pau yang bakal diincar. Phantom Slash mencoba untuk mengincar ke arah belakang, tapi belum mau mengeluarkan satu execute. Ternyata sudah dikeluarkan oleh execute-nya, dan kali ini bakal reset dari Bellatrix Era. Ash-nya pun masih berhasil mengamankan purple buff-nya, walaupun setelah itu dia harus lari terbirit-birit supaya nggak di-ganking. Tapi dia bergerak menuju ke arah bottom lane untuk cepat clear lane, dan sedangkan itu Vival beserta Shell dia udah standby. Kalau sampai Ash lewat mungkin bakal dipanis, tapi Ash sepertinya tahu, dia mencoba untuk bersembunyi di arah rumput sana. Dia pun langsung menggunakan Finch Poise-nya dengan gesit lompat di arah tembok-tembok yang ada di Land of Doubt. Yes, masih ada purple buff, tentunya masih ada escape mechanism. Vivian melihat di sana ada S, langsung di stiker-stikerin aja. Langsung coba untuk smart missile dan langsung dibayar Kupam. Coba untuk bertahan terlebih dahulu. Vivian dia masih punya durability yang cukup tinggi, masih punya ejector. Cini ada di belakang dan Lele Pinkan baru join the fight, tapi Lord bakal diamankan dengan cepat oleh Bellatrix Era tanpa adanya kontes. Langsung ada Unstoppable Force kita ke belakang, langsung ada Lobo dan bahkan mencoba untuk mengobrak-abrik dari kupanya. Sementara itu Pau masih punya flicker. Immortal juga masih ada, tidak ada korban jiwa dari tim fight barusan, dan kali ini Bellatrix Era dengan 2 Lord akan menuju ke arah top lane. Apalagi ini 2 menit Lord yang ke-18. Ini bakal membantu banget untuk Bellatrix Era kalau dia berhasil mancing Lord yang dari bergerak ke arah top lane, bergerak ke arah mid lane. Tapi Tempest of Blade untuk escape ability aja dari seorang Ash. Mereka pun langsung pulang dulu ke arah base-nya untuk melakukan segi defensive, karena ini bisa menjadi gempuran yang terakhir bagi Bellatrix Era untuk nge-secure kemenangan. Kalau sampai RRQ Mika terculik, terutama dengan kehadiran Vivian, dia bisa menggunakan ejectornya untuk dilempar dan baris. Iya, program to win. Ramaian di bagian mid lane sepertinya langsung terjadi begitu saja. Valanir mencoba untuk berfokus ke arah ini, bisa turun. Talent of Venom dikeluarkan sama Shell, mencoba untuk mengincar ke arah belakang. Ini juga dalam ancaman dan ada Feather Strike. Sementara itu lihat Lordnya sudah berlegang leha di bagian top lane. Di bagian mid lane sudah bersih semuanya. Town Rose dengan Phantom Execution juga masih mencoba untuk mengobrak-abrik di bagian belakangnya. RRQ Mika mencoba untuk bertahan. Pau dalam ancaman, ini masih ada Immortal. Untungnya masih bisa survive walaupun dia nggak punya flicker. Sementara itu Lasin Sanity bakal dilantarkan ke arah 4 hero, dan bahkan Cini dalam
dalam ancaman. Wings by Wings bakal mengincar ke arah belakang. Escape mekanismenya cukup bagus sampai S juga harus mundur dan Vader S-Track-nya connect 2 kali. S masih punya Immortal, diputer-puter lagi sama Palanir, belum bisa melakukan Phantom Execution mengincar ke arah belakang dan Vival dalam ancaman. Falling Star Moon connect tapi masih punya Immortal. Immortalnya bakal pecah. S-nya bakal coba untuk mengincar ke arah depan, masih mencoba untuk tusuk Yor. Tempest of Blade dapetin satu. S-nya mendapatkan 1 poin kill yang cukup mahal daripada seorang Vival, dan kali ini mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Bellatrix Era dikejar-kejar, gak mau dikasih pulang, maunya digoyang. Shell-nya gak punya Eye for an Eye. Lastly ada satu buah Fire Hazard tapi gak bisa dihindari lagi, harus tumbang dari Shell-nya untuk 57 detik. Masih ada Falling Star Moon, Palanir mencoba untuk berputar-putar di arah depan, tapi kali ini lihat bakal di cover juga dan lethal counter gak cukup untuk menumbangkan seorang Lele Pinkan, dan Vivian juga harus tumbang untuk 49 detik. RRQ Mika masih melakukan defense yang sangat luar biasa di menit yang ke-20, Kolius. Wow, karena mereka bakal mencoba untuk melakukan straight push di area mid lane. Ada gerobak yang masuk, Cini yang terlalu depan langsung ditempel sobret begitu saja. Deviant Sword langsung dikeluarkan, ditusuk-tusuk burungnya. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Immortality dari Cini pun pecah. Palanir mencoba untuk meng-cover, tapi sepertinya S belum bisa mengamankan Cini yang langsung kabur ke belakang sana. Dari arah top lane dari Lele Pinkan pun langsung membersihkan minion yang ada. Ini menjadi titik momen comeback dari RRQ Mika. Bakalan dilurusin aja sama RRQ Mika sepertinya, karena Bellatrix Era melakukan satu movement blunder yang sangat luar biasa di bagian top lane, tapi langsung dimaksimalkan juga bagi RRQ Mika. Lihat bagaimana perubahan dari segi goldnya, hanya berbanding 6.000 sekarang, dan bahkan Palanir harus lebih berhati-hati karena dia bakal dibayar Puma, bakal dibakar begitu saja. Firesec, Fire Missile semuanya bakal keluar, dan kali ini Cini mencoba untuk join tim fight. Ini overturn instant kill dari seorang Killing Spree, got the kill 60 detik tanpa adanya Cini. Wow, Cini yang tadi miss position langsung dihukum sama seorang S, dan juga Lele Pinkan di sini sendirian menahan 3 bahkan 4 dari rivalnya di match hero yang ada. Benar-benar menjadi tempo kembalinya RRQ Mika. Mereka mencoba untuk melakukan pressure, tapi Gyogonya dalam bahaya. Dihajar lagi dengan Thornbrook, tapi dia masih bisa kabur dengan Ratio Umbrella-nya. Last instant tinggi dari Queenie menuju ke arah 3 hero, meledak duar, tapi belum bisa men-takedown siapapun. Palanir digigit, Immortality pecah. S gak punya energi, langsung menggunakan Tempest of Blade mundur ke arah belakang. Ini malah menjadi pressure. Sedangkan Unstoppable Force menuju ke arah Gyokoi, masih ada dari Immortality langsung pecah. Ditunggu sampai seorang Vivian, dilempar ejector. Gyokoi pun langsung tumbang. S dapat kill karena ternyata Vival di belakang sana ditusuk Yor dari seorang S, mencoba untuk dikejar dari seorang Shield, tapi Popol Kupa langsung datang ke backup dari seorang Pow, membuat dari Bellatrix Era mundur kembali. Mundur teratur adalah hal yang dilakukan oleh RRQ Mika, karena mereka tahu mechanical player seperti RRQ Mika langsung memilih untuk team fight 5 lawan 5 karena mereka punya Lele Pinkan di bagian late game. Dan inilah dia replay by Monoform ketika Gyogonya jadi sudah sempat di take down, dan bahkan ini adalah satu keuntungan karena Gyogonya juga punya Immortal, jadi agak sedikit PR untuk menumbangkan Kagura di bagian late game. Perlu ejector, perlu Tondros, tapi Tondros ketika udah nggak ada artinya S akan sangat bebas melakukan tusuk Yor dengan menggunakan linknya. Dan sisi lain, lihat RRQ Mika, mereka take over the Lord. Mereka nggak punya musuh dari Lancelotnya. Vival gak bakal ada di team fight, artinya gak akan ada retribution. Tapi ingat, Palanir dengan macro play-nya dia masih punya satu level counter. Walaupun nggak sebagus Balmond yang dulu meta banget kan, dimana dia tinggal lethal counter doang bisa mencuri lore, tapi at least dengan presence Balmond itu ngebuat kalau sampai retribution dari seorang S2 seperti retribution minimarket ataupun SPBU itu bakal langsung dipanis sama seorang Balmond. Kita lihat dari itemnya juga hampir semuanya udah full item, baru aja Vivian dia mengganti itemnya Immortality dan dia bergerak menuju ke arah Thunderbelt. Bukan Thunderbelt sih, itu kayaknya bisa jadi Antik. Iya, antik keras. Untuk menghindari di match burst yang dimiliki sama S juga, supaya dia lebih bertahan lagi. Tapi di arah bottom lane, S-nya satu badara terakhir. Execute. Oh my god. Langsung ada Phantom Slash coba untuk menggunakan Tempest of Blade defensif, tapi bakal dikejar juga sama Lele Pinkan. Electro Final Blow dan Shell juga tidak mau ngambil resiko. Dan sementara itu Pow mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Ejektornya udah nggak ada, mencoba untuk mundur tentu dari Vivian, digigit Bayram Kupa. Masih ada Thunderbelt Effect, dan Vivian masih strong di lini depan. Vival mencoba untuk membantu. Lihat Shell-nya juga datang dari belakang. Palanir mencoba untuk membagi menjadi 2 dari setup fight-nya, dan bakalan sakit banget. Lihat payung dari Gyogoy-nya, ejector ke arah belakang. Pow mencoba untuk bertahan, dan kali ini ada Phantom Execution juga. Bahkan lihat pergerakan dari S-nya, dia tidak mendapatkan purple buff-nya. Koliu ini mahal banget sih, di menit ke-23 dia harus kehilangan Immortal, membuat S harus benar-benar memikirkan kayak kapan timing dia harus masuk, karena dia udah gak punya Immortal lagi. Dia bakal langsung bisa ke takedown, tapi Shell mulai digigit-gigitin. Tinggal satu bandar terakhir, datang Vivian untuk nge-backup Shell aja, walaupun Pow dia sendirian, gak ada backup dari teman-teman RRQ Mikanya lagi.
lagi di belakang dia. Jadi bakal di reset ulang untuk di setup ulang lagi sama RRQ Mika. Temponya udah mulai balik lagi ke Bellator Era nih, Be. Yes, 24 menit games in dan 2K gold net worth, perbedaannya 2000 saja teman-teman. Tidak akan ada perbedaan yang sangat signifikan, tapi kali ini RRQ Mika mereka seolah menemukan harapan dan cara agar mengembalikan game kali ini. Dan buat teman-teman yang di kolom komentar 100.000 view, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung terus WSL dan perkembangan scene ladies Indonesia. Yes, karena like-nya udah 42.000 kurang 8.000 lagi. Tunjukkan dukungan kalian buat WSL biar nanti like-nya banyak. Kita bakal mewujudkan juga impian untuk nanti adanya MPL Ladies. Karena pertandingan Grand Final masih berlangsung dan ini menjadi sangat seru. Kedua belah tim masing-masing mendapatkan keunggulan dan kita menjadi tidak tahu siapakah pemenang dari game yang keempat kali ini. 3-0, Bellator Era seolah punya satu harapan ketika mereka menang dari game ini, mereka akan memenangkan WSL seri ketiga. Sementara RRQ Mika membutuhkan 4 langkah lagi sebelum akhirnya mereka mengangkat piala dan memenangkan dengan skor 4-3. Tapi inilah dia pertaruhan di game yang keempat. Coba untuk tim fight terlebih dahulu, yang over terus digunakan. Gyokoi mencoba untuk bertahan, masih bisa Flee ke arah belakang. S-nya juga nggak dapetin purple buff-nya lagi. Lihat Queenie, dia mencoba untuk bertahan, tapi kali ini bakal digempur sama bagian belakang yang tonton. Langsung ada Federer Strike dan sudah tidak ada lethal counter. Tapi ingat, di menit-menit seperti ini lethal counter tentu sangat amat cepat cooldown-nya Coleus. Dan juga memang mahal ya, Be ya. Jadi itu bisa langsung ngajar ke hero atau membantu jungler yang dipegang oleh Bellator Era nge-secure. Tapi baru digigit menuju ke arah Vivian yang langsung ke zoning teman-teman dari RRQ Mika supaya mereka tidak masuk ke arah pit lord-nya. Vivian masih melanjutkan dan kita lihat di sini masih putar-putar dengan Cyclone nya. Alex Van juga langsung dipopol gitu saja. Sedangkan di arah bawah sana Lele Pinkan juga mengejar 1 versus 2 antara Vival dan juga Shield. Tapi Lele Pinkan terlalu sustain di arah atas. Langsung dia jadi ini komportan Tempest Sopra juga dikeluarkan oleh seorang S. Dia mencoba untuk menusuk-nusuk. Ternyata malah Gyokoi yang harus di take down. Valanirnya mencoba untuk dikejar, tapi S yang malah dalam bahaya. Vivian sendirian berhasil menahan 3 gempuran hero sekaligus. Tapi ternyata Lele Pinkan yang ter-take down. Kita lihat baru aja immortality dari Valanir pecah. Vivian mencoba untuk ke backup di injector walaupun masih ada item KB yang bagus banget untuk nge-secure kill seorang Valanir. 1 untuk 2 tapi 76 detik tanpa adanya Valanir di team fight kali ini. 4 melawan 3 posisinya Bellator Era. Apakah mereka masih mau komit untuk mendapatkan Lord yang ketiga kali ini? Karena kalau kita melihat dari replay by Monophone, bagaimana satu team fight terbagi menjadi 2. Lele Pinkan yang men-zoning out ke arah Sheldon juga ke arah Vival. Di zoning out balik oleh pergerakan dari teman-teman RRQ Mika yang menutup pergerakan dari Vivian dan juga Valanir. Lihat bagaimana team fight masih berlangsung. Queenie juga ada dalam posisi yang dia bakal bisa set up untuk masuk ke dalam Lordnya. Electro Final Blow udah nggak ada. Lord di reset dan bahkan kali ini bakal ditabrak lagi kah oleh teman-teman dari RRQ Mika karena 20 detik lagi Gyokoi baru hidup. Dan dari kalkulasi hero-nya 4 melawan 3 bukan angka yang bagus bagi RRQ Mika. 20.000 darah tersisa. Pau juga masih mencoba untuk bertengger di depan. 19.000 darah tersisa. Vival dalam keadaan yang sekarang Sanity, tapi kali ini ternyata Vival down. S-nya masih hidup. Electro Final Blow mungkin bakal jadi Lord untuk RRQ Mika. Tapi dari depan sana mencoba untuk dapetin 1 dan Lord diamankan oleh S. Tempest Oplet mengincar ke depan. Bakal pecah dari Immortalnya dan Chell. Genie, where are you going? Genie juga bakal ditumbangkan dengan cepat. Immortalnya masih ada. Ditungguin turun. Nggak punya energi lagi dan ternyata masih bisa survive daripada seorang Cheney. Terlalu cepat Deviant Sword dari seorang S. Kalau aja dia mau bersabar sedikit lagi, at least Cini bakal kehilangan immortality-nya. Dan itu menjadi momen untuk RRQ Mika menggempur pertahanan yang dimiliki oleh Bellator Era. Tapi setelah selebrasi yang dilakukan oleh Bellator Era tadi, ini menjadi kesempatan untuk RRQ Mika membalikan keadaannya. Bahkan item build-nya pun udah lengkap semua itemnya. Karena di 2 menit yang ke-28 satu item dari Queenie yang sedang dicoba untuk dicari untuk diganti dari Queenie. Ini bakal menjadi team fight yang seru. Karena kalau Bellator Era sampai kalah dari tim fight yang terakhir ini, maka BC bakal langsung dihancurkan dan kemenangan bagi RRQ Mika. Yes, lihat Vivian mencoba untuk menahan di lini depan dan Valanir juga sama. Cyclone Sweep juga terlebih dahulu digunakan. S dalam ancaman, tapi kali ini lihat Cininya juga bakal dikejar. Namun kali ini ternyata S-nya bakal ditabrak, namun masih punya Sanity bakal connect. Dua mendekat ke belakang, Lordnya lebih berfokus sama base-nya. Kali ini Cini yang nggak punya darah yang optimal, mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Minion juga sudah mulai datang dan Lele Pinkan bakal mengincar karena base-nya. Kehilangan game yang keempat RRQ Mika. Get the game number 4, 1-3.